semua tahu pasar itu bergerak terus, tapi pernah nggak sih Anda bertanya-tanya apa sebenarnya yang jadi mesin penggeraknya setiap hari? Nah, kali ini kita akan bongkar konsep dasarnya, yaitu dua mood utama pasar yang menentukan kemana uang para investor besar mengalir. Kita mulai dari sebuah anomali yang sering bikin pusing para trader. Coba bayangin ya, ada berita buruk, krisis global, semua orang panik. Tapi kok dolar Amerika Serikat malah perkasa? Nilainya justru naik. Aneh kan? Seharusnya mata uang negara yang lagi ada masalah, ya melemah dong. Yuk, kita cari jawabannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu kalau pasar itu punya dua kepribadian yang saling bertolak belakang. Mari kita kenalan sama kepribadian yang pertama, yaitu pas lagi ceria-cerianya. Kondisi ini namanya risk on. Gampangnya, ini adalah mode menyerang. Para investor lagi optimis banget sama ekonomi dunia. Mereka percaya diri, jadi mereka berani buat taruh uang di aset-aset yang lebih berisiko demi imbal hasil atau yield yang lebih gede. Terus, apa yang terjadi kalau lagi risk on? Nah, ini dia. Duit itu mengalir deras ke aset-aset beresiko, kayak saham dan komoditas. Kalau di pasar forex, mata uang yang ekonominya bergantung sama komoditas, seperti dolar Australia dan dolar Selandia Baru, ya jadi bintangnya. Mereka cenderung menguat. Tapi, kan pesta nggak selamanya berlangsung. Apa yang terjadi kalau musiknya berhenti dan rasa takut mulai mengambil alih? Disinilah kita masuk ke kepribadian pasar yang kedua yang jauh lebih suram. Selamat datang di mode risk off. Ini adalah mode bertahan ketika ada ketidakpastian besar, bisa karena konflik geopolitik, krisis keuangan, atau pandemi. Fokus investor itu langsung berbalik 180 derajat. Bukan lagi soal cari untung, tapi soal gimana caranya modal mereka nggak hilang. Yang penting, aman dulu. Efeknya? Aksi jual massal. Investor rame-rame melepas aset beresiko mereka. Saham diobral, mata uang negara berkembang anjlok. Nah, duit dari hasil juaran ini kan harus dipindahin ke suatu tempat. Proses perpindahan dana besar-besaran inilah yang bikin pasar jadi bergejolak dan super volatil. Jadi jelas ya bedanya, ini seperti dua dunia yang berbeda. Risk on itu tentang optimisme dan mengejar cuan. Sebaliknya, risk off itu didorong oleh pesimisme dan fokusnya adalah mengamankan modal. Sebagai trader, kita harus tahu pasar lagi ada di dunia yang mana. Oke, tadi kita bilang kalau investor memindahkan uangnya. Pertanyaannya, duit yang pada kabur itu larinya kemana? Nah, mereka mencari yang disebut tempat berlindung yang aman. Tempat berlindung ini istilah kerennya adalah safe haven. Ini adalah aset atau mata uang yang dipercaya oleh para investor, bisa mempertahankan nilainya atau bahkan malah naik justru di saat-saat pasar lagi kacau balau. Ibaratnya ini benteng pertahanan di tengah badai. Di dunia forex ada 3 jagoan utamanya. Pertama, sudah pasti dolar AS, karena statusnya sebagai mata uang cadangan dunia. Semua transaksi besar pakai dolar. Kedua, ada yen Jepang, karena Jepang adalah negara kreditur terbesar di dunia. Dan yang ketiga, franc Swiss, yang terkenal karena stabilitas politik dan sistem perbankannya yang kuat. Oke, semua kepingan puzzle-nya sudah ada di meja. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya untuk menjawab pertanyaan kita di awal. Kenapa dolar bisa menguat saat dunia panik? Nah, ini dia momen pencerahannya. Jadi, alurnya begini. Pertama, ada krisis yang bikin panik. Kedua, investor langsung menjual aset-aset berisiko mereka. Ketiga, uang tunai hasil penjualan itu secara masif dialihkan ke safe havens. Dan yang keempat, karena semua orang butuh dolar, yen, atau franc pada saat yang sama, permintaannya pun meledak. Dan hukum ekonomi sederhana, permintaan tinggi, harga naik. Itulah kenapa dolar AS justru menguat. Oke, teorinya sudah jelas. Sekarang yang paling penting, terus buat kita sebagai trader, gimana cara pakainya? Apa untungnya tahu semua ini? Intinya begini, pertama, jangan cuma lihat data ekonomi satu negara saja. Lihat gambaran besarnya, sentimen global lagi gimana. Kedua, jadikan sentimen ini sebagai bias utama Anda. Kalau pasar lagi risk off, ya jangan coba-coba melawan arus dengan membeli mata uang berisiko. Anda jadi paham kenapa kadang-kadang data ekonomi Australia bagus, tapi AUD/JPY malah anjlok. Ya, karena sentimen globalnya lagi jelek. Ingat, seringkali sentimen itu bisa mengalahkan data. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan penting. Menganalisis data dan grafik itu krusial, tentu saja. Tapi jangan pernah lupa bahwa pasar digerakkan oleh manusia. Dan karena itu, penting untuk selalu ingat kutipan ini. Kadang, market tidak bergerak karena data. Ia bergerak karena rasa takut.